nggak masuk akal. Iya benar. Benar, itu cuma argumen Aturan. doang sih. Kalau saya bilang itu cuma argumennya dia aja. Buatnya namanya juga pencari pembelaan ya. Makanya itulah yang mesti dibuktikan yang dia lakukan itu salah atau enggak gitu di Nah, betul. kepolisian. Dan setiap orang juga punya hak ya untuk membela diri. Jadi kita dengarkan aja. Kita tinggal lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Gini, Kak Iya, kalau Safera saya ya emang teman-teman. nungguin kasusnya DRL dulu sih. Kalau kasus DRL ini selesai aja, itu sangat cepat sih. Kalau menurut saya laporannya DRG itu bakalan cepat naik sih, karena Iya. udah ada kayak bisa dibilang bukti penguat lah gitu. Oke, Ya, tapi jadi mungkin di sini ya. Dokti pengen nambahin ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah membeli produk glowing skin booster itu juga boleh mungkin untuk melaporkan ke mana namanya, ke Mami Obet, atau mungkin nanti dikumpulin ke Mami Obet atau ke Sampera atau kemana, nanti biar datanya nanti dikumpulin juga. Sama seperti yang laporannya Doktif ya, itu nggak cuman 1, 2, 3 orang ya. Jadi laporan Doktif ke Polda Metro Jaya itu banyak orang. Jadi nggak cuman 1, 2, atau 3 gitu. Dengar ya teman-teman, bahwa laporan yang dilakukan oleh Doktif ini bukan hanya oleh Doktif aja, tapi banyak. Tapi kalian nggak usah bertanya, nggak usah ngedesak Doktif. Siapa saja sebutkan namanya, 2 saja, tidak perlu. Nah, kalau sekarang ngomong begitu, kemarin sama si lawyer Willy diem aja. Kan gue bilang ini tolol lagi pertanyaannya ini. Kalau misalkan Doktif, enggak Doktif, pas Doktif turun, enggak, pas Doktif turun, mohon maaf, aku berbicara. Aku sih dari dulu nggak pernah ngelawan si itu si lawyer. Iya kan? Nggak jadi bujur si Capa Suneo. Iya kan? Jadi kok bisa pertanyaan? Ya kalau gitu sebutkan 2 orang. Nah, emang lu siapa, Willy? Hah? Emang lu siapa? Penyidik bukan? Iya kan? Membela Doktif juga bukan. Terus harus ngasih tahu ke kamu emang lu siapa? Terus legal standing lu belain Sunio itu juga apa? Lu kan cuma modal bacot lagi. Yang dibelain siapa? Yang dibelain Dugong, Intan. Yang jelas-jelas buktinya juga nggak jelas. Itu bukti nggak ada. Barang yang kita kirimkan semua tuh NA baru. Dan NA lama pun, Aku bikin VT tadi. NA lama pun tidak ada kandungan berbahayanya. Jadi itu bilang nanti suatu saat kalau ada si Willy nanti nggak mau naik kuda, itu debat kusir, itu debat sama keledai. Nggak usah Dok, nggak usah, habiskan waktu aja. Iya, ngabisin keledai Makanya tuh. aku aja di sini Debat tuh, sama keledai. maaf, kenapa aku menaikkan orang-orang yang hanya pro dengan Doktif, karena apa? Udah debat mereka itu nggak masuk akal. Karena kan? mereka itu bukan dari kebenaran, tapi untuk menyerang Doktif. Gini loh, Dok, itu Doktif. Yang kita harus maklumi, banyak orang-orang awam yang sebetulnya itu kurang paham ya soal misalkan alurnya, yang regulasinya. Nah, jadi kenapa Doktif itu sangat pede, karena tahu ya, karena regulasi di BPOM itu sangat ketat, produknya mana, komposisinya mana, bahan bakunya apa, semua. Nah, makanya teman-teman, kenapa Doktif pede? Nah, karena itu benar. Nah, yang pas balik lagi, karena kasus ini itu ya karena ada ketidakrespekan dan lain-lain lah. Jadi ini bagus ya, bagusnya kenapa? Ini memang harus sampai ranah ke pengadilan. Jadi pada saat orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk-produk yang regulasinya sangat jelas, BPOM pun tahu itu. Seperti itu. Nah, biarlah nanti di pengadilan. Nah, makanya sekarang kalau dari kepolisian sudah mempersangkakan, ya artinya itu sangat kuat. Ya, jadi ya buat teman-teman misalkan ikut di komal-komal komen ya cukup rame lah ya. Nah, sebetulnya BPOM kita sangat ketat banget. Nah, terus yang jualan misalkan produksi aja harus lapor berapa banyak, ya noreknya mana aja, seperti itu. Jangankan itu, bahan baku pun harus dilaporkan, teman-teman. Seperti Betul. itu. Ya, jadi Dok, ya kalau saya sih maklumi lah orang-orang yang di komal-komal ya gini. Nah, ya kalau kita yang paham kan akan tertawa. Nah, yang di sini peranan BPOM juga dipertanyakan fungsi kontrolnya. Kok kenapa orang bisa jualan yang kemasannya dikumpulin? Itu fatal loh, Dok. Betul nggak? Apapun nggak boleh. Gitu. Ya ini yang komal-komal yang Mami Obet juga bagus lah ngangkat. Saya sering lihat, sering nonton.
seperti itu. Nah ini ya kalau buat saya memang ranahnya sudah harus di pengadilan ya, seperti itu. Tapi ya Tinggal- begitu jadi- harus tetap dengan pengawalan karena kan Betul. kita nggak tahu nanti dia ini bakalan nyiram apa, mungkin ada dugaan ke Betul. jaksa, ke hakim. Aduh, karena duitnya nggak berseri. Betul, betul dok, betul. Tapi, Doktif, Doktip jangan Dok. sampai lengah, doktip jangan sampai Dok. lengah. Gini dok, untuk kasus-kasus hukum yang sekarang ini ya menurut saya ini kan suatu fakta, ya mungkin cukup lambat, tapi ya tidak ada yang kebal hukum. Kasus Sambo aja juga masuk, nggak ada, tinggal waktunya aja lah semua. Dan saya sangat yakin aparat pun nggak akan berani, Doktif, nggak berani menurut saya. Nah, Iya. tinggal bukti-buktinya aja dok, ya Iya. seperti itu. Silakan Ya, yang lain-lain. Oh iya, terus kalau untuk si Anus misalnya, untuk Anus, kemarin kan dia gembar-gembor mau melaporkan Dokti membuka rahasia dagang. Mana suaranya sampai sekarang nggak ada? Oh si Anus itu ya dok, yang sama si itu ya. Nah, mana? Katanya mau membongkar itu Dokti masih ada tuh barang buktinya masih bersegel, masih utuh pembeliannya dari Glavidia Skincare, masker, glass bomb itu jelas banget tidak ada niacinamide, tidak ada Tranex yang Dokti sudah sampaikan di VT konten. Kalau emang Dokti manipulasi kenapa nggak dilaporkan? Kan udah jelas sebutkan nama. Nah, kalau misalnya nanti alasannya ini nggak boleh karena tidak menyebutkan nama produk, sudah Dokti jelaskan sebutkan nama produknya. Tidak mengandung niacinamide, tidak mengandung Tranex, kok nggak dilaporin? Tip, Aku belum lihat dok, apakah Doktif. BPOM sudah merilis itu dok, bahwa masker itu tidak sesuai. Enggak. Jadi gini, Badan POM sekarang lebih fokus ke produk yang berbahaya. Jadi mereka ini akan langsung menyidak sama seperti hair Goddess Hair ya, Goddess Hair yang punya Serum rambut. Ya itu juga ternyata kan hasil uji labnya ascorbic acidnya nggak ada. Itu Badan Iya. POM langsung menyidak ke pabriknya. Oke. Nah, masalahnya kalau yang maskernya si DRG ini, dia kan pabriknya ada di China. Oh barang impor. Iya, jadi kesulitan untuk melakukan untuk melakukan pengecekan pabrik karena Dokti juga emang pabriknya pun itu nggak ada. Kan Dokti pernah pergi ke China untuk cek sendiri yang dari brand B itu. Itu nggak ada pabriknya. Nah, itu sudah laporkan. Tapi mereka bilang begini dok, kalau kita dari BPOM tiba-tiba ngegerebek lokasi di China itu nggak bisa semudah itu. Kita harus izin ke negaranya, harus izin ini panjang birokrasinya. Jadi nggak semudah itu dok, gitu. Kalau Doktif kan sebagai orang yang berpura-pura pada saat itu ingin maklon, gitu kan. Doktif lihat pabriknya ternyata nggak ada lah ini ya, semua penuh dengan inilah kebohongan lah gitu. Doktif semua ada buktinya, udah dikasih ke BPOM. Dok, tolong kasih ini dok, kasih tahu dok. Karena kemarin ada statement yang bikin sesat dok, katanya merkuri dan hidrokinun itu bisa digunakan untuk produk skincare. Nah itu ya kan? Coba Itu dok. kan. Iya, yang aduh, kalau itu kayak udah nggak perlu dijelasin lah, Mami Obat udah pada cerdas, dia ngomong kayak begitu tulul itu. Dengar Iya, dokter kadang ngamuk. Apeterot bilang bahwa hidrokinon sama merkuri itu bisa dipergunakan di produk skincare. Emang ada ngomong gitu? Ada. Coba dong minta kirimin Digo, videonya. coba Digo, ada kan Digo? Digo Dayu, Maulan. Ada kan di live-nya Mami Obet, pasti ada di live Mami Obet. Enggak, Apeteros itu bilangnya bukan merkuri, enggak, dia bilangnya HQ dok. Salam kenal dulu ya dok. Iya. HQ dia itu boleh dia bilang kan ada yang nanya tuh boleh emang pakai hidrokinon itu dia, dan emang soalnya saya suka pakai itu dia bilang karena cepat, kalau saya pakai krim biasa ntar malahnya jadinya nggak bagus lah dia bilang kulitnya. Iya. Karena Apeteros tuh bilang ya itu kalau HQ itu bisa mempercepat kulit jadi lebih cerah segala macam. Jadi boleh aja kalau 5 hari gitu. Jadi pakailah kalau mau 5 hari atau segala macam, tak berhenti kalau mau mempercepat. Coba waktu itu saya juga udah ngejelasin nih, cuma HQ emang bisa aja gitu, tapi kan mesti di bawah pengawasan dokter. Tapi kalau seorang apoteker ngomong kayak gitu, itu kan menyesatkan ya. Nanti kalau ada Iya, dan itu kan tidak menjelaskan, kan tidak dia menjelaskan boleh rinci pakai itu. HQ. Dia hanya bilang boleh. Coba Sanpera. Pada saat itu Sanpera, dia bilang boleh kan?
Ya yang HQ dia bilang boleh, soalnya nonton waktu itu HQ iya. live-nya. Tapi Yang yang HQ Mercury dia nggak kenyataan. jawab. Yang bilang boleh itu lawyer Willy, yang bilang Mercury Lawyer boleh. Makanya Willy. saya ngakak banget pas dengernya. Iya, yang bilang Mercury Willy. Oh, Jadi- dia bilang Mercury nih. Iya, jadi Iya. Lawyer Willy sama Lawyer Gila Willy bilang semua itu. hidrokinon sama Mercury ini bisa dipergunakan di skincare, produk skincare. Oh, itu gerombolan orang gendeng semua itu. Aku kaget, kok bisa? Gendeng kabeh wis. Cocok lah gerombolan orang gendeng. Nggak bisa lah, Merkuri yang sejak kapan itu yang pertama. Terus kalau Haki itu bukan dalam skincare, itu obat keras. Obat Iya. keras itu bukan skincare, ya bukan. Jadi Haki itu dimasukkan dalam etiket biru atau obat keras dengan logo K di produknya. Ya, jadi dia harus dibeli dengan resep dokter. Dengan pengawasan dokter. Jadi kalau dibeli secara bebas itu tidak bisa. Itu Ya, kayak gitu. kategorinya obat keras. Ya, betul. Sebenarnya pernyataannya APT ada benarnya, tapi dia harusnya lebih gamblang lagi menjelaskan seperti yang dijelaskan sama Doktif bahwa bisa, Iya, dia seharusnya bilang. tapi harus di bawah pengawasan dokter karena dia masuk dalam Benar. kategori obat keras. Ada tulisan Iya, jangan bikin Oh, tadi fitnah. Tika, Cuma Tika. kan dipotong sama dia nggak Tika. jelasin lebih lanjut. Ini ya soal Willy, itu dokter katakan dia memang gendeng ya. Positif dia 1000% dia gendeng ya. Kalau dia mengatakan bahwa Merkuri itu boleh digunakan untuk skincare atau kosmetik, itu dia gila itu. Ya, itu dia gila. Kenapa? Karena Merkuri 0,00001 aja tidak boleh digunakan. Iya, itu waktu dokter meneliti produknya si Sulawesi itu. Jadi silakan kalau misalnya bisa si Willy coba intip dokter bilangnya si Willy gendeng. Kalau kamu bilang Merkuri itu boleh digunakan, coba ayo. Mana berani gitu. Itu gendeng. Hanya orang gila yang mengatakan Merkuri itu boleh digunakan dalam suatu skincare. Hanya orang gila. Jadi kalau Willy mengatakan itu ya Willy termasuk golongan orang gila. Emang udah gila sih Willy. Adalah owner juga Nonton tuh, emang. adalah owner juga yang mempertanyakan, lalu kemudian dijawab oleh orang-orang itu bahwa Merkuri itu bisa dipergunakan. Yang mana owner loh, yang mana owner loh. Mami obat ini kalau lagi di koma sama Willy kayaknya dia banget gitu loh. Kalau giliran ada sekarang Nggak kebagian ngomong, dok, nggak kebagian ngomong. Aku kan nggak ngerti hukum. Kalau aku mau berdebat babi setan bisa. Tapi kalau masalah hukum aku kosong, dok. Gak apa-apa berdebat ala kadarnya aja Iya kan? seperti Loh, kata tahu biasa. hukum. Emang sekarang Willy ngerti hukum. Ya enggak Dia dong, juga makanya ngerti Kak kesehatan. Fandi Dia bilang nanti Merkuri naik dia kalau bilang ada boleh. beli Emang dia ngerti soal supaya skincare. bisa ini. Kok dia ngoceh gitu, soal bisa lihat skincare? gimana. Emang dia Wajar ngerti apa yang dilakukan hukum. sama Kalau Mami dia gitu. bilang Jadi delay kayak formal tuh harus mereka butuh korban. maaf ya dok gitu doktif gitu Kang Fandi Mami kan Abed mereka jawab, background emang dia ngerti hukum? jadi otomatis nggak Mami semua Abed orang jawab, ayo, langsung berdiri kita di bicara. lawan Kan dia selalu ya kan selalu mengatasnamakan hukum atau bicara sesuai dengan Dia undang-undang. nggak ngerti kalau dia terus di ngerti bawahnya undang-undang apa dia nggak pasal-pasal ngerti ya delik maminya juga formil. nggak bisa jawab karena kan kalau udah bawa pasal ya pastilah liar namanya juga orang awam Nah, ya kan? Mami Abed bener Gitu. nggak? Dan yang kedua Jadi memang Mami Reva, Abed ini kalau naik di situ, pemikirannya nanti ini jauh musik lebih udah pintar, naik lebih cerdas duluan. dibanding seorang nah iya Willy. makanya karena Lebih Mami Abed tidak mau logis. berdebat Jadi dengan kita tuh nggak usah emosi ngomong masalah jadinya hukum, udah hukum, mending belakang iya. hukum yang orang hukum Mungkin aja itu nggak ngerti. maksudnya. Tapi nanti kan seiring dengan kita terus membahas seperti ini pengetahuan kolektif Ya itu bener tuh. Suruh masukan dari istrinya Willy dokter, pakai dari Merkur, teman-teman ya yang punya bener. background Coba kan jadi suruh dia semakin percaya Merkur, diri coba bener. untuk lebih Iya, buka berbicara. itu. Suruh istrinya Willy pakai Merkuri. Ya bener itu. Tapi kan punya Merkuri ya suruh beli. Itu Tabita tuh, ada Merkurinya tuh. Iya betul. Tabita Medan itu suruh beli. Suruh dia pakai. Udah pakai Merkuri aja muka gue rusak. Gak Merkuri ini muka gue hancur. Aku aja dari dulu nggak pernah pakai Merkuri karena banyak yang beruntusan. Lihat nih aku sepil ya, we ya, we. Produk-produk yang aku pakai. Kamera depan dulu. Nah, lihat ini Yang kau yang kamera depan. Doctive Approve. Terus moisturizer, skinmology, Doctive Approve. Yang belum di approve Doctive cuma Serape sama Kiehl's yang belum di approve Doctive. Nggak perlu kali itu mah. Ngadi-ngadi. Nggak perlu lah. Dok, aku mau nanya dok. Satu. Medan ini. Ada lagi satu yang mau aku Virus pertanyakan mau dok. udah bagus. Terkait Rasi dengan mau udah statement si bagus. gosong dok. Lah itu ya. Dok, aku mau nanya nih terkait dengan statement si gosong nih yang jadi si gosong ini bukan hanya mengatakan bahwa produk Doktif aja yang mengandung bahan berbahaya, tapi semua produk yang di-approve sama Doktif.
Oh, itu kulit positif itu ini ya kopong, nggak ngerti apa-apa dia. Kata-kata dokter ini. Jangan dibeli produk Doktip. Produk yang sudah di-approve sama Doktip jangan dibeli, semua mengandung bahan yang berbahaya. Aduh. Tolong ya, aku banyak loh beli produk yang Doktip approve ya. After my skin, Doktip approve. Ini glow skin Doktip approve. Glow skin Doktip approve. Madam G Doktip approve. Apa lagi? Ini. Itu banyak amat kapan makainya sih, udah dibilang menghemat. Ngasih Ini. aja. Mito Doktip approve. Sephora Doktip approve. Susah banget kan dibilangin suruh menghemat tetap aja dia ya. Hello. Ini dapat sampel Doktip. Oh, sampel ya, ya bener bagus. Boleh affiliate. Ya dok, silakan jawab dok. Apanya? Katanya produk Doktip semua yang udah kena nggak dok? Karena kan dia bilang katanya semua produk yang di-approve sama Doktip ini mengandung bahan yang berbahaya. Berarti bukan cuma produk Doktip doang yang kena. Aswi Doktip approve. Bisa sih ya. Nggak ada yang berbahaya. Nggak ada beruntusan, nggak ada merkuri, nggak ada hidroquinone. Nah, ya kan? Doktip yang dua ini Serapi sama Kiehl's. Udah Pandi, udah aman, udah diam pasti. dulu Pandi. Oh, Pandi diam dulu Pandi. Aku mau nanya sama Doktip. Dok, ini kan statementnya Sinis Gosong itu kan bilang bahwa bukan hanya produk Doktip aja yang mengandung bahan yang berbahaya, tapi semua produk yang di-approve oleh Doktip itu bahaya nggak dok? Dia bilang berarti kan bukan hanya menjelekkan produk Doktip doang, tapi produk semua orang yang di-approve sama Doktip. Dia fitnah. Berarti bukan untuk yang Maharani, Kamala juga berbahaya dong, kan gila. Iya, betul. Ya gini aja. Berarti semua Ini produk aja yang di-approve sama jawabannya Doktip dokter mah mengandung bahan yang gampang. berbahaya. Jawabannya dokter cuma gampang gini aja. Kok bisa kalian percaya sama omongan orang mantan narapidana dengan pasal Undang-Undang ITE pencemaran nama baik yang sudah dipenjara selama 1 bulan? Kok masih kalian percaya? Oh mantan napi. Enggak dok, aku nggak percaya. Enggak. Ya udah itu. Jawabannya itu aja deh. Masa kalian nggak tahu dia mantan napi? Tapi dok yang sebelah sono percaya dok, percaya yang sebelah sono mah. Bahkan dia menawarkan untuk jadi pengacaranya. Ya memang lah, pasti orang yang nggak ada otak akan berkumpul dengan orang yang nggak ada otak. Mana bisa orang yang pintar bergabung sama orang yang nggak smart, yang nggak ada otak? Nggak mungkin, nggak akan nyambung, nggak akan satu frekuensi. Ya, jadi orang yang berkubu dengan mereka ya kayak Nepos, Dugong ini kan otaknya sama otaknya sama, nggak ada otak, makanya dibilang pada kopong semua itu bener. Tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Betul dok. Oh no, kok saya percaya, heran. Mak Ulen, silakan Mak Ulen, ngomong Mak Ulen. Budayayu, kau jangan diam aja Budayayu, kau tanya Antimo itu obat atau obat apa? Antimo itu obat apa ya? Yuk tanya. Antimo, kenapa emangnya? Ada yang mabok? Ada yang mabuk. Oh enggak, yang mereka permasalahkan ini kan ada kandungan yang tidak tertera pada produk Doktip. Lalu ditanya sama Budayayu, Antimo itu obat apa? Obat mabok atau obat apa? Nah, dijawablah obat anti mabok. Lalu kenapa orang bisa tertidur? Katanya gitu. Jadi Tuh, gini. efek sampingnya itu. Nggak, yang lucu tuh yang bikin ngakak itu pada saat dia mengatakan bahwa skincare itu obat. Itu ngakak. Nah iya, aku mau nanya dok, skincare itu obat atau apa? Kata-kata maka dia tuh bilang begini, iki komal apa sih? Aja nambahin tambah jadi tolol, kenapa sih kita kalau komal tuh harus lebih pintar, bukan nambah kita tolol. Masih sejak kapan yang namanya skincare itu kosmetik dikatakan obat? Apalagi Nepos juga bilang begitu. Dokter, yang aku ngakaknya semalam tuh begini dokter. Dok, aku izin menanyakan nih. Kan ada juga nih Ayo lanjut, proyek lanjut. yang harus Kalian dulu nih. ya gimana? Gimana? Maulan dulu. Maulan dulu. Oh, ya, lanjut Maulan, sampai Maulan, lanjut silakan. biar. Maulan. Lanjut sampai nggak apa-apa. Lanjut saya. Yang aku prihatinnya semalam tuh gini, aku lagi kan bertanya sama Blin itu turun. Dia mengatakan substansi tentang pidana DRL ini siapa yang melaporkan, siapa kayak Doktip yang bukan melaporkan, katanya yang melaporkan ke orang lain kok Doktip yang ini yang repot Sambil gitu nunggu loh. ya. Akhirnya kan
sambil nunggu Halo, ini dok, kedengeran nggak? kan Kedengeran ada nggak juga suara? nih yang namanya skincare, tapi itu pemakaiannya harus dengan resep dokter. Kan kalau kita di klinik tuh ada krim Ya, malam, betul, itu betul, dengan betul. hidroquinone, ya kan, harus dengan resep Haki tadi, harus dengan resep dokter. Itu bukan skincare sayang, harus diperbaikin ya. Itu bukan skincare, itu obat. Itu memang etiket biru tuh obat, obat keras. Jadi skincare itu adalah skincare itu yang bisa Oke. dijual bebas, OTC. Itu sebutannya skincare. Tapi kalau Oke, kalian ke berarti klinik itu bukan skincare namanya. Oke, berarti kesimpulannya skincare itu adalah kosmetik. Jadi Iya, skincare betul. itu izin edarnya kosmetik. Tetapi kalau ada produk kita pakai yang harus dengan resep dokter itu masuk kategori obat. Gitu ya dok ya? Betul, betul. Ada Thank tekstur dengan you. etiket Aku biru atau obat jadi keras. Oke, siap. Thank you dok, udah Thank you. dilurusin lagi karena aku sendiri juga agak masih rancu gitu. Tadi pas dokter ngomong, oke, berarti kalau skincare pasti kosmetik. Pasti, Izinnya pasti. kosmetik gitu. Tetapi kalau ada krim yang kita dapat di bawah pengawasan dokter itu tidak masuk golongan skincare. Tidak, itu masuk obat. Obat. Oke. Gitu ya dok ya. Ya. Terima kasih ya dok. Oke, sama-sama sayang. Nah, Tadi banyak Mak Wulan tadi edukasi. nanya apa tadi Mak Wulan? Maulan, silakan Maulan. Enggak kedengeran nggak suaraku? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengaran. Dengar. Nah, yang aku ketawanya semalam tuh dok, lagi enak ngomong, lakiku ngoceh kan udah kemalam kan. Enggak, mereka meributkan substansi hukum yang tentang laporan si DRL ini. Siapa yang melaporkan? Kok dok, katanya yang laporkan orang lain. Tapi kok dokter yang repot gitu loh. Nah itu yang jadi kayaknya mereka sementara ini kan cuma delik biasa gitu. Siapa aja bisa melaporkan dan bersuara gitu. Oke, Itu berarti aku kadang jelasin. bingungnya gitu loh dok. Oke, Datif jelasin ya. Jadi supaya nanti kalian aja yang berdebat sama si Willy itu ya. Oke, nggak penting kalau buat dokter nggak penting, dia kayaknya dia jangan-jangan dia ijazahnya beli juga itu kayak Suneo juga. Iya, Jadi dokter gini. nggak usah loh, dokter nggak usah loh, bikin tanggung nggak usah. Jadi gini. Dan dia juga sakit hati kan, dia kan chat juga nggak dokter bales kan. Dia sakit hati, dia dulu pecintanya dokter kayaknya dia ditolak cintanya. Jadi ya begitulah jadinya. Ya, jadi yang melaporkan itu adalah doktif dengan kuasanya lawyernya doktif. Karena kalau melaporkan sesuatu itu bisa siapa aja. Ini kan bukan nama pencemaran nama baik atau fitnah ya. Jadi kalau fitnah atau pencemaran nama baik itu harus orangnya sendiri yang melaporkan. Ya, oke. Di sini sampai paham ya. Jadi yang melaporkan itu inisialnya HH itu sudah diucapkan oleh polisi ya. Kuasa dari doktif. Paham? Jadi doktif yang melaporkan kenapa pakai kuasa? Karena pada saat itu doktif lagi di luar negeri. Jadi keburu berangkat, tapi akhirnya doktif pengen segera untuk dilaporkan. Jadi akhirnya doktif meminta lawyer untuk segera melaporkan itu. Jadi tanda tangan surat kuasa, langsung doktif berangkat ke bandara. Jadi itu akhirnya beliau melaporkan saudara, bukan melaporkan pribadi. Jadi ini laporannya dalam lidik. Ya, dalam lidik. Dalam lidik itu jadi tidak langsung disebut kepada saudara tersangka DRL. Tidak. Oke. Nah, dalam masa pemeriksaan penyelidikan, ya, jadi bukan penyidikan, ini berbeda. Ini awal pemeriksaan itu namanya masa penyelidikan. Doktif dipanggil bersama dengan saksi, bersama dengan korban-korban yang lain. Oke, jadi sebentar, itunya 5 menit lagi ntar aku turun, 5 menit lagi tindakan. Oke, jadi selanjutnya setelah itu selesai, maka jadwal pemanggilan dilakukan kepada saudara DRL. Nah, seorang DRL ini khas banget. Pada saat penyelidikan, dia tidak akan pernah datang, tidak akan pernah memenuhi panggilan penyidik. Ini khas sekali, oke. 2 kali panggilan, dia tidak pernah hadir. Oke, sehingga akhirnya laporan doktif naik ke tahap penyidikan. Oke, nah si Willy selalu membahas tentang MDP, Majelis Disiplin Profesi. Oke, kenapa pada masa penyelidikan tidak meminta rekomendasi kepada MDP? Nah, sudah terjawab ya, karena pada saat penyelidikan, pemanggilan terhadap DRL tidak
dipatuhi. Sehingga dari mana penyidik bisa mengetahui bahwa seorang DRL adalah seorang dokter? Ya, jadi di sini Suneo juga jangan kepedean. Kalau seluruh dunia itu tahu siapa Suneo ini, ya kan Suneo sendiri nggak datang, nggak mengakui dia dokter. Oke, paham ya sampai di sini? Naiklah ke penyidikan. Setelah naik ke penyidikan, mau tidak mau seorang DRL ini harus datang karena kalau 2 kali dipanggil tidak datang akan dijemput paksa. Oke. Nah, pada saat itulah dia datang, dia memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, dia memberikan keterangan bahwa dia adalah seorang dokter. Cukup sampai di sini? Oke. Dari situlah penyidik mulai meminta rekomendasi terhadap Majelis Disiplin Profesi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DRL. Dan ternyata keputusan dari Majelis Disiplin Profesi menyatakan dengan tegas, tertulis dan resmi ya bahwa apa yang dilakukan DRL tidak ada kaitannya dengan tugas seorang dokter dan pasien. Jadi murni dugaan tindak pidana, kriminal murni. Bukan kriminal yang dilakukan oleh seorang dokter dengan pasien atau malpraktek. Sehingga tidak membutuhkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Cukup jelas ya, sehingga itulah yang pada saat pra-peradilan dipermasalahkan dan hakim yang mulia tegak lurus mengatakan bahwa tidak dibutuhkan rekomendasi, bahkan rekomendasi sendiri juga sudah dimintakan, padahal seharusnya tidak ada hubungannya. Nah, inilah yang Doktif sempat bertanya kepada lawyernya yang sebelumnya, kok ini kayaknya ada ini ya ketidakadilan ya. Doktif ditetapkan tersangka di Polres Jakarta Selatan, yang sampai detik ini nggak jelas juga, tidak pernah satu kali pun Doktif dipanggil oleh Majelis Disiplin Profesi. Sedangkan saudara DRL ngotot banget yang dibahas MDP. Nah untuk Willy, untuk kasus tersangkanya Doktif, kenapa kok kalian nggak bingung kenapa Doktif kok nggak dipanggil ke MDP? Kok begitu tiba-tiba seneng banget Doktif TSK di Polres Jakarta Selatan, MDP nggak dibahas? Ya, jadi di sini aja udah jelas kecondongannya si Willy ini tidak mengerti hukum yang sebenarnya, dia hanya di otaknya hanya benci karena dendam, Doktif nggak bales chatnya. Itu aja karena nggak terbalaskan. Bertepuk sebelah tangan gitu lagunya ya. Oke. Tuh, jadi akhirnya sampai ke Prapit ditolak menang. Nah, di situ terhenti. Jadi tidak usah kita membahas MDP lagi, membahas laporan lagi. Ini nggak perlu. Siapapun yang melaporkan itu bisa siapa aja. Momi Obed bisa, Samvera bisa, Bude bisa, Mak Wulan bisa. Semua bisa. Kenapa? Karena ini kerugiannya itu konsumen, bahkan polisi sendiri bisa melakukan untuk tindakan preventif. Undang-undang perlindungan konsumen itu bisa berlaku untuk preventif, pencegahan. Itu ada undang-undangnya begitu, seperti itu. Jadi belajar dulu sebelum ngoceh, daripada mempertontonkan kebodohan lawyer itu sendiri. Gitu ya. Jadi Doktif lihat tuh sama Mas Dedi sampai bener-bener detail menjelaskan, tapi ya botol tutupnya nggak dibuka. Mau usaha kayak apapun airnya nggak akan masuk. Yang ada apa? Debat kusir. Kembali lagi ke situ lagi, kembali lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Ngapain ngabisin energi? Yang ada otak kita jadi dongo. Kalau kita mau belajar, iya kan? Belajarlah dengan orang-orang yang semua botolnya terbuka. Jadi bisa tuh nerima masukan. Oh, informasinya ini. Dan nggak akan mungkin ya, kok bisa berani-beraninya Polda Metro Jaya sampai detik ini ya menahan saudara tersangka DRL jika buktinya tidak kuat. Seorang DRL loh yang ada media nggak terbatas, dia punya TikTok, Igoy, YouTube, dia punya semua. Dia punya media buzzer, dia punya semua, duit dia punya. Jadi kalau seandainya juga masih ada yang menanyakan tentang kenapa laporannya gosip, kenapa laporannya Intan ini, kenapa, seharusnya yang bisa melaporkan lebih kuat itu adalah seorang tersangka DRL. Dia punya semua medianya, tapi dia kenapa tidak dia lakukan? Karena dia tahu Doktif tidak ada celah untuk itu. Tidak ada dari mana dia mau melaporkan Doktif.
Yang ada dia gunakan orang-orang tolol ini untuk menyerang Doktif, tapi hanya cuap-cuap aja di media. Begitu dilaporkan tertolak, nggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa mereka melaporkan itu. Karena semua warehouse-nya Doktif, bahkan pasien-pasien yang baru beli itu kaget semua bilang, "Dok, kita dapatnya NA-nya baru semua. Dia dapat NA dari mana?" Nah, setelah ditelusuri ternyata dia dapat dari produk lama itu, dia dapat dari Hans, babunya si Suneo. Gitu. Jadi sebenarnya ini dia bilang si Suneo ini akan menggunakan berbagai macam cara untuk menyerang Doktif, membuat framing Doktif karena dia sudah di dalam. Nah, jadi makanya nanti insya Allah di hari Kamis sampai detik ini belum ada perubahan. Jadi nanti dari penyidik Polres Jakarta Selatan akan memeriksa saudara tersangka DRL di Polda Metro Jaya. Gitu. Atas laporannya Doktif yang juga sudah naik sidik. Karena di situ dia menuduh Doktif menyelundupkan Doktif sebagai kaki tangan HS. Doktif ini sebagai apa, dan dia tidak akan pernah bisa membuktikan itu karena itu hanya giringan opini dan dia sudah menghapus itu. Nah, masalahnya dia sudah hapus tapi kan tetap ada, tetap kita punya ya linknya dan dia harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi orang-orang ini nih hanya bisa memframing seperti nepos, bikin konten, bikin apa memframing. Tapi begitu Doktif laporkan, Doktif kasih panggung, silakan bawa buktinya ke depan penyidik, itu kabur semua, nggak ada yang berani datang. Jadi untuk nepos juga bulan ini juga naik sidik semua laporannya aja 2 kali panggilan. Nanti kalian lihat aja. Dia nanti kalau yang kali ini kalau dia nggak datang dia akan dijemput paksa. Kalau emang Doktif nggak bener, kok Doktif kasih panggung mereka ke penyidik? Amin ya robbal alamin. Bos. Ya kan gitu. Jadi kenapa kok mereka ini selalu kabur? Kenapa Doktif kasih panggung? Gitu loh. Kalau memang kamu merasa Doktif begini Doktif laporin, kamu kasihlah bukti-buktinya ke mereka, ke penyidik. Kan kamu nggak males tuh kalau ngelaporin Doktif kasih, ya udah Doktif aja yang lapor. Kamu bawa bukti-buktinya. Dia bilang kalau misalnya Doktif itu nggak membayar owner skincare nanti akan dijelek-jelekin. Buktikan, bawa ownernya ke hadapan penyidik. Silahkan, dipersilahkan. Kurang apa coba? Baiknya Doktif ini ngasih panggung, tapi nggak ada yang datang, malah mereka siapa nih owner yang berhasil diperas Doktif, silahkan ngubungin saya. Loh, kok baru sekarang lah, kemarin kan kamu udah ngoceh begitu, kok sekarang jadi nanya lagi. Kan tolol ya, gitu loh. Gitu. Oke ya guys, Doktif ada pasien lagi ditungguin, harus ada ngerti. Terima kasih ya, Dok. Maaf ya kalau ada salah-salah ya. Thank you, makasih, bye-bye. Iya, Dok, aku sehat follow selalu, ya. Terima kasih Doktif. kehadirannya. Aku follow, Dok. Ya Allah, kok si Maulan nih kayaknya seneng banget loh nepot masuk penjara, heran deh ah. Kenapa? Kenapa kok aku dipersalahkan? Kan ada Seneng alasannya. kali loh Maulan ini. Bos, nepos, bos katanya. Maksud kau? Seneng kau? Maksud kau? Ayo. Maksud kamu Obet? Enggak loh, tiba-tiba dia seneng bahwa kalau nepos ini 1 kali dari panggilan kalau nggak datang dia akan dijemput paksa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seneng kali Maulan. Apa Maulan ini ah? Ya yuk. Apa woi? Udah selesai kah? Selesai. Ini Maulan seneng kali loh nepos mau masuk penjara loh. Aku juga termasuk orang yang bahagia. Mungkin aku melakukan nazar deh. Kalau si nepos perempuan sengkuni ini masuk penjara. Apa nazarmu? Yang paling penting tuh gini, ya dalam kasus hukum buktinya kuat, nah dan aparat bisa membuktikan udah, tinggal hukumannya di pengadilan aja gitu, Bude. Iya. Tapi udah dijelaskan kan, merkuri itu tidak boleh digunakan dalam produk skincare, apapun itu bentuknya, mau berapa persen pun. Iya, Jadi jangan bukan sampai terframing. Kemarin aku kaget, aku berpikir beberapa hari tuh berpikir masa iya sih merkuri bisa dipakai di produk Mami Obet, ini kosmetik. pokoknya gini, kalau udah ada aturan bahan baku apapun, kalau sudah dilarang ya pasti